Teman-teman, berikut ini adalah komentar dari Mas Adi Prayitno perihal yang terjadi di PDIP, dan kali itu mari kita dengarkan sama-sama. Dua hal, Tisa. Pertama, saya merasa dituduh kalau para pengamat inilah yang kemudian membuat suasana di PDIP ini bikin ramai dan semacamnya. Padahal nggak begitu. Yang bikin ramai itu, ya. Yang bikin ramai itu karena tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba Puan Maharani mengkritik seorang pemimpin yang asik melantai, berdansa di medsos, mestinya harus turun ke bawah. Dipertegas dengan Bambang Pacul bahwa Ganjar Pranowo punya birahi untuk maju menjadi calon presiden di 2024. Kan itu yang membuat ramai. Tiba-tiba Bang Kapitra nyebut ini kerjaan pengamat aja yang bikin ramai. Ini fitnah terbesar dalam sejarah. Itu pertama, belum selesai. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita baca literatur tentang partai politik, kenapa itu saja ada? Pertama, partai itu ada karena ingin merekrut orang untuk menjadi gubernur, bupati, wali kota, dan presiden. Nah, saya baru nemu nih sekarang, ada partai politik yang mengharamkan kadernya bermimpi ingin jadi presiden. Kalau kader partai itu dilarang jadi presiden, suruh ikut majlis taklim saja. Jelas tujuannya masuk surga dan berbuat baik. Berpartai itu sejak dia mendaftar, ikut pelatihan, dan ambil kartu anggota, mimpi terindahnya adalah ingin jadi presiden. Ganjar Pranowo adalah sebagai anggota dewan, kemudian juga 2 periode menjadi gubernur, dan saat ini kemudian jadi media darling dan seterusnya. Apa yang salah kalau bermimpi juga ingin jadi presiden? Nah, saya belum menemukan substansi yang fatal sebenarnya. Apa yang kemudian dikritikkan kepada Ganjar Pranowo, apakah betul hanya karena medsos kemudian berdosa bermimpi jadi presiden? Kalaupun toh mau diungkap sekalian, jangan-jangan Ganjar memang sudah bikin tim sukses, bikin relawan, tim media, meng-hire lembaga konsultan. Mungkin ini yang perlu disemprit, karena ketua umum belum memberikan apapun soal instruksi pencapresan. Jadi Bang Pacul, saya kira jangan hanya buka tutup off the record-nya, sekalian aja Ganjar Pranowo itu ditelanjangi sekaligus dipermalukan di depan umum, biar terang benderang apa yang dianggap haram. Makanya kemudian di berbagai media saya mengatakan ada 3 dosa besar yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo. Kenapa memang harus diserang oleh temannya sendiri? Pertama, salah bagi dia ketika bermimpi menjadi presiden terlampau dini, sebelum ada fatsun politik dari ketua umum. Salah betul itu. Itu yang saya sebut baru pertama dalam partai politik ada. Yang kedua, karena elektabilitas Ganjar Pranowo versi survei, sekali lagi itu mengalahkan nama elit-elit penting di PDIP yang ditengarai punya karpet merah, golden ticket, bahkan dapat rekomendasi untuk capres, tapi elektabilitasnya tidak semenjulang Ganjar. Yang ketiga, ini kesalahan terfatar Ganjar, karena dia adalah orang biasa-biasa saja, bukan terah politik darah biru Soekarno, bukan anak kandung dan anak biologisnya Soekarno. 3 hal inilah yang kemudian membuat kenapa Ganjar itu disliding. Kenapa kemudian Ganjar didiskreditkan oleh teman-temannya. 3 variabel ini yang paling mungkin bisa menjelaskan, Tisa, kenapa Ganjar Pranowo itu dianggap haram mimpinya terlampau dini untuk menjadi presiden di Republik ini. Kalau begitu ceritanya, ini menjadi tugas. Ini menjadi tugas bagi kita semua. Tunggu dulu. Saya punya sesuatu dulu untuk pemirsa dan juga untuk bapak-bapak. Tahan dulu. Bagi kita, ini menjadi tugas tambahan bagi saya seorang peneliti dan dosen, bahwa salah satu tugas dari partai politik jangan lagi bermimpi jadi pemimpin. Jadi bermimpilah masuk surga. Oke, teman-teman, dari penjelasan Mas Adi Prayitno ini sangat jelas bahwa memang dari dulu perihal PDIP ini sudah sering ramai sekali ya, bahkan di kalangan internalnya mereka. Jadi memang betul ya apa yang pernah terjadi pada beberapa bulan yang lalu itu, ketika survei-survei menunjukkan bahwa elektabilitas ataupun elektoral Ganjar itu sangat tinggi sekali, lalu kemudian juga ditambah banyak yang memberikan dukungan, dan itu seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Adi Prayitno, justru awal-awalnya kan Ganjar itu tidak disupport ya, bahkan banyak kali kemudian mendapatkan kritikan. Memang meskipun pada akhirnya menjelang pendaftaran di pencapresan pada beberapa bulan yang lalu itu Ganjar diusung ya oleh PDI Perjuangan, tetapi kan sebelumnya dia itu kan mendapatkan banyak kritik ya, banyak sekali ya teguran perihal, apalagi kan itu sudah banyak ya yang kemudian menyatakan dukungan. Juga waktu itu sudah ada dibentuk Ganjaris ya,
Ganjaris itu sudah dibentuk dan itu orientasi politiknya memang mendukung Ganjar Pranowo untuk maju sebagai calon presiden Republik Indonesia. Nah, seperti yang tadi kita dengarkan bersama-sama dalam ulasan yang disampaikan oleh Mas Adi Prayitno, jadi mengenai apa yang sering terjadi ataupun dilakukan oleh PDI Perjuangan terhadap kadernya itu bukan hanya beberapa minggu terakhir ini saja ramai seperti yang dialami oleh Pak Jokowi, Pak Gibran dan juga Bobi Nasution, tetapi juga sudah berbulan-bulan yang lalu. Itu terutama yang paling viral itu adalah kepada Ganjar Pranowo, meskipun pada akhirnya Ganjar ini diusung juga untuk menjadi calon presiden dan wakilnya pada waktu itu calonnya adalah Pak Mahfud MD. Nah, tetapi kan sebelumnya itulah dinamika yang terjadi, teman-teman. Jadi pada akhirnya saya melihatnya, wah ternyata memang dari dulu PDIP sudah seperti itulah dinamika di dalam tubuh partainya. Lalu mari kita melihat beberapa komentar di sini ya. Setuju Pak, yang sombong penuh ambisi emosian, sombong merendahkan kandidat lain bakal nyungsep ditinggal rakyat, tapi yang rendah hati pemimpin idaman rakyat. Faktanya 02 banyak pendukungnya, naik melejit tinggi pollingnya. Ya, lalu kemudian juga di sini ada lagi komentar dan kritikan konstruktif Bung Adi Prayitno adalah pembelajaran yang baik bagi media dan publik. Ya betul ya, memang Mas Adi Prayitno ini kalau beliau berkomentar itu lugas, sederhana dan jelas. Ya juga memiliki ketajaman yang mantap ya. Perseteruan itu yang disetting ya. Untuk apa? Ada dua hal, untuk meningkatkan elektabilitas Ganjar agar melampaui Anies sebagai presiden 2024 atau sebagai sarana testing Puan Maharani sebagai presiden, sebagai calon mungkin ya. Apakah diterima masyarakat atau tidak? Ini hanya analisa saya, WKWK. Oke, ya bisa saja juga, bisa juga seperti itu ya. Lalu kemudian juga mari kita lihat di sini ya. Siapapun partai pengusung Pak Ganjar, Iong Wong Jawa Tengah, insya Allah ya saya pilih Pak Ganjar. Oke, ya itu waktu itu teman-teman. Ini kan komentar-komentar sebelum Pilpres ya. Rakyat cerdas ya, gampang untuk mengukur tingkat kejujuran statement seseorang di forum-forum begini. Barang siapa berbicara ngotot, nada tinggi, defensif dan metik ya, meyakinkan publik, itu justru dibaca rakyat kebalikannya, apalagi yang dibicara bunglon-bunglon politik. Wah, ini menarik istilahnya bunglon-bunglon politik ya. Ini bunglon politik itu teman-teman artinya orang-orang yang nggak punya pendirian ya. Pokoknya mana yang lagi memungkinkan jadilah seperti itu ya. Jadi tidak punya apa namanya tekad politik gitu ya, tidak punya pendirian ya. Jadi itu seperti daun yang diarahkan ya oleh angin ke sana kemari ya. Lalu kemudian betul, kami relawan bukan dibentuk oleh Pak Ganjar, tapi kesadaran sendiri untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Kami percaya orang baik akan mendapatkan hasil yang baik. Terima kasih. Nah memang teman-teman, waktu itu juga saya salah satu orang ya yang berpikir waktu itu kayaknya Ganjar deh yang cocok ya untuk meneruskan tongkat estafet Pak Jokowi sebagai orang nomor 1 di Indonesia ini, yaitu sebagai RI 1. Tapi ternyata dinamika yang terjadi itu, orientasi dan arah politik Pak Jokowi itu kan berubah ya. Berubah, justru Gibran maju sebagai wakil presiden Prabowo pada waktu itu. Dan ini kan ketika Pak Gibran sudah dipilih menjadi calon wakil presiden pada waktu itu kan bersama Prabowo Subianto, sudah jelas lah ya arah politik Pak Jokowi itu kemana arahnya ya. Dan jadi tanpa beliau bicara bahwa beliau mendukung Prabowo itu sudah sangat jelas sekali, dengan putranya, putra sulungnya Pak Gibran masuk dalam apa namanya wakilnya Pak Prabowo, itu sudah jelas sekali ya. Lalu kemudian juga di sini ya biar saja Ganjar nyapres dan dicapreskan oleh partai-partai yang masih merasakan nikmatnya hidup di rezim ini. Toh mayoritas rakyat Indonesia juga sudah pada cerdas dan berakal sehat berkat ilmu yang didapat dari pengalaman hidup. Oke, di rezim memang beberapa orang yang kontra dengan Pak Jokowi ini suka sekali menggunakan istilah era rezim ya. Yang menariknya teman-teman, manakala orang-orang yang tidak pro dengan Jokowi ini ataupun mereka berada pada posisi yang kontra, kerap kali menggunakan istilah rezim dan kemudian menganggap bahwa kebebasan berpendapat di eranya Pak Jokowi itu sangat dikekang, artinya demokrasinya mengalami kemunduran. Tetapi yang menariknya adalah orang-orang ini tidak berpikir bahwa di saat yang sama mereka berbicara perihal demokrasi mundur, kebebasan berpendapat dikekang, tapi mereka masih bisa bebas omong. Apalagi pada waktu itu ya, sempat kan ramai itu ya, sampai mereka menggunakan masker, lalu di depan masker itu kan ada tanda X ya, jadi itu kan artinya dikekang berbicara, dilarang untuk berbicara. Tapi masih omong-omong juga, dia pakai masker, tutup ya, pakai tanda X di depan maskernya, tapi masih omong-omong juga di dalamnya. Jadi memang ini agak lucu juga ya, orang-orang yang kontra terhadap Pak Jokowi beberapa waktu yang lalu itu bicara-bicara mengenai demokrasi mundur, kebebasan berpendapat dikekang, tapi masih berkeliaran bebas ngoceh sana sini, baik itu di media sosial maupun di acara-acara pertelevisian, itu ngomong terus itu ya.
Tapi katanya kebebasan berpendapat dikekang, tapi pada saat yang sama pula masih mengoceh, ngerocos sana sini. Jadi ya, apalagi beberapa orang itu ya, seperti siapa tuh namanya ya, yang kayaknya kalau Pak Jokowi itu bikin apa-apa semuanya salah tuh di matanya, nggak ada benarnya kayaknya teman-teman ya. Oke, silakan berikan tanggapan teman-teman ya di kolom komentar yang sudah tersedia. Jadi ini juga banyak sekali yang memberikan komentar ya. Ini kan sebelum Pilpres teman-teman ya. Jadi apa namanya, ternyata sudah dari dulu memang ya, apa yang terjadi sekarang ini kepada PDI Perjuangan itu ternyata memang dari dulu. Di Ganjar pun juga mereka sudah seperti itulah situasi di sana ya.